Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Electrical. Di sini saya ada TV LED LG 32 in dengan kerusakan mati standby. Di sini unit sudah saya bongkar dan saya akan coba tes dulu ya. Indikator sudah hidup. Sekarang kita coba tekan tombol power. Ditekan tombol powernya tidak ada reaksi. Kemudian jika kita pakai remote juga sama ya, hanya indikatornya saja yang hidup. Di tipe ini dia menggunakan power adapter eksternal, jadi tidak ada blok power supply ya. Di sini saya akan melakukan pengukuran tegangan. Biasanya kerusakan seperti ini bisa disebabkan dari beberapa faktor, seperti sumber tegangan DC to DC, kemudian bagian firmware ya, data korup pada memori, ataupun bagian chipset yang lemah. Di sini ada beberapa regulator DC to DC. Kita akan melakukan pengukuran. Yang pertama kita akan ukur sumber dari tegangannya ya, dari power adapter. Kita bisa ukur pada konektornya ataupun di sini ada dioda. Teman-teman bisa lihat ya, ada dioda di sini di jack ya. Di sini sumber tegangan normal ya, 19 volt. Kemudian kita bisa cek pada kaki IC memori, terukur 3,3 volt ya. Supply ke memori bagus. Kita bisa coba cek regulator ataupun DC to DC nya. Sini ada IC regulator. Nah, ini normal ya, 1,5 volt. Kita bisa melakukan pengukuran pada induktor untuk bagian DC to DC. Nah, untuk di L ini tidak ada tegangan, 0 volt. Kemudian di sini juga 0 volt ya. Kemungkinan IC ini belum bekerja. Kemudian di atas masih ada DC to DC. Kita ukur lagi ya, di sini L. Ada tegangan 3,3. Kemudian ini adalah IC driver LED. Di sini juga tertanam IC DC converter ataupun IC regulator. Dan di sini 0 volt ya. Jadi ada 3 induktor yang tidak mengeluarkan tegangan. Ini satu IC bekerja 2 induktor, kemudian pada LED driver di sini juga 0 volt. Untuk tipe LED driver ini terdapat rangkaian tambahan. Jadi nanti saya akan jelaskan ya. Ini adalah jenis IC multi ya, multi regulator system. Jadi dia bisa menghasilkan beberapa tegangan yang bervariasi dalam satu IC. Di rangkaian ini setelah saya telusuri, terdapat 2 buah kapasitor yang short pada jalur VCC IC ini. Dan ternyata VCC ini didapat dari IC driver LED yang tadi saya tunjukkan ya. Jadi masih ada hubungannya ke IC yang ini.
IC ini selain untuk driver LED, dia juga berfungsi menurunkan tegangan untuk mensuplai rangkaian yang tadi. Kecurigaan saya terdapat pada IC ini. Saya akan coba cari datasetnya terlebih dahulu. Oke, ini dia untuk dataset IC-nya. Dan di sini kita bisa lihat fiturnya. Selain untuk LED driver, IC ini juga sebagai buck converter tegangan. Ini untuk skematiknya. Teman-teman bisa lihat untuk enable-nya ya. Dia ada dua enable, dua perintah on off ya. Yang satu untuk driver backlight, kemudian yang satu untuk buck converter. Untuk dua kapasitor yang tadi terhubung pada rangkaian switch ya. Switch DC converter yang terhubung ke IC. Di rangkaian ini tidak ada komponen aktif yang lain ya, seperti dioda, TR ataupun MOSFET. Jadi sumber short ini sudah bisa kita duga bersumber pada IC yang short. Karena di sini saya tidak ada stok IC-nya, saya akan mencoba memodifikasi rangkaian IC ini. Pada skematik ini kita bisa melihat ya, di sini terdapat dua buah rangkaian, yaitu rangkaian LED driver, kemudian DC converter ya, atau penurun tegangan. Saya akan memodifikasi menggunakan dua buah rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian step up sebagai pengganti LED driver ya untuk tegangan backlight. Kemudian saya menggunakan rangkaian step down untuk menurunkan tegangan ya sebagai pengganti rangkaian buck converter. Oke, di sini saya sudah melakukan modifikasi ya. IC bawaan sudah saya lepas. Nah, ini dia untuk hasilnya. Di sini ada dua buah rangkaian ya, step down dan juga step up. Ini IC bawaannya saya sudah lepas ya. Biasanya yang belum pernah mendapatkan kasus ini banyak yang keliru ya, ataupun terkecoh dengan IC driver ini, jadi salah prediksi ya, karena tampilan standby. Mungkin coba-coba ganti memori, flash ulang, ataupun bisa divonis chipsetnya yang rusak, padahal bukan dari itu. Di sini saya sumber tegangan menggunakan tegangan adaptor ya, 19 volt, dan dari 19 volt akan masuk ke step down, diturunkan menjadi 12 volt untuk buck converter. Kemudian tegangan 19 volt juga saya gunakan sebagai supply untuk power step up untuk backlight, dan untuk jalur enable-nya saya ambil dari pin 27 pada IC bawaannya. Di sini saya akan beritahu biar teman-teman tidak bingung membedakan dengan IC driver yang biasa dan IC driver LED multi regulator. Yang paling terlihat itu terdapat pada lilitan ataupun induktor ya. Pada umumnya driver LED yang biasa terdapat satu buah lilitan. Jika di sekitar IC driver itu terdapat beberapa lilitan, teman-teman bisa mencurigai mungkin IC itu adalah IC multi regulator. Oke, di sini saya akan melakukan pengetesan ya. Ini sudah langsung on ya. Nah, sekarang kita akan ukur lagi untuk tegangannya. Di
Di sini untuk output step down ya, saya setting di tegangan 12 volt. Dan sekarang kita ukur pada rangkaian yang tidak ada tegangannya ya, yang di awal tadi. Kita ukur di induktor ini. Di sini terukur tegangan 1,1 ya. Kemudian di induktor sebelahnya, di sini terukur tegangan 5 volt. Di awal tadi terdapat dua buah kapasitor yang short ya di jalur kapasitor untuk VCC IC ini. Dan sekarang kita ukur di sini. Dan di sini terukur 12 volt ya. Ini bersumber dari step down yang saya buat. Di sini yang membuat mati standby itu adalah tegangan vekor ya, yaitu tegangan rendah 1,1 ya. Kemudian untuk 5 volt itu untuk jalur USB. Dan untuk step up di sini saya ambil dari pin 27 untuk on off-nya. Outputnya di sini saya setting 23 volt, 3. Karena untuk backlightnya di sini hanya satu baris untuk tipe ini. Sekarang kita akan coba tes ya, menggunakan antena. Suaranya sudah ada ya. Sekarang saya akan coba mematikan dan menghidupkannya. Oke, backlightnya sudah mati ya. On off-nya sudah bekerja berarti. Kita coba hidupkan. Sudah hidup normal ya, tidak standby lagi. Sekarang kita akan lihat untuk tampilan pada panel layar. Oke, ini dia untuk tampilannya ya. Saya rasa tampilannya juga sudah normal. Sini saya tinggal merapikan unitnya ya. Tutup casing dan melakukan pengetesan. Oke, unitnya sudah saya rapikan. Kita akan tes ulang ya. Ini dia untuk tampilannya ya. Untuk tipe ini dia sudah support DTV ya, atau untuk sinyal digitalnya. Sudah normal semua ya. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.